Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semangat pagi ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kompetensi dasarnya adalah membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Jadi nanti pada akhir pembelajaran kali ini, kalian akan bisa membedakan manakah yang perbandingan senilai dan manakah yang perbandingan berbalik nilai. Oke, baik. Perhatikan masalah-masalah berikut. Masalah yang pertama. Jika harga satu pensil Rp400, berikut disajikan tabel dan grafik perbandingan harga pensil. Nah, ini tabelnya. Satu buah pensil harganya 400, kalau dua buah berarti 800, 3 buah 1200, 4 buah jadinya 1600 rupiah. Nah, grafiknya seperti apa? Nah, grafiknya seperti ini ya. Satu pensil 400 rupiah, dua pensil 800 rupiah, 3 pensil 1200, 4 pensil 1600, 5 pensil 2000, 6 pensil 2400, dan ini kalian masih bisa meneruskan sendiri ya, seperti itu. Oke, lanjut masalah yang kedua. Seorang pelari sedang berlatih lari. Dalam waktu 1 menit dia berlari sejauh 10 meter. Berikut disajikan tabel dan grafik perbandingan waktu dan jarak yang dicapai oleh pelari. Nah, ini dalam waktu 1 jam, jarak yang ditempuh pelari itu 10 meter. Kalau 2 jam, berarti 20 meter, 3 jam 30 meter, dan 4 jam 40 meter. Grafiknya seperti apa? Nah, grafiknya seperti ini ya. Dalam waktu 1 jam, menempuh 10 meter. 2 jam menempuh 20 meter, 3 jam menempuh 30 meter, 4 jam menempuh 40 meter, 5 jam menempuh 50 meter. Dan ini kalian masih bisa meneruskan sampai atas, gitu ya. Oke, nah dari dua masalah tadi, itu adalah contoh masalah perbandingan senilai. Nah, mari kita telaah apa aja sih ciri-ciri perbandingan senilai dari dua masalah tadi ya. Oke. Nah, perbandingan senilai itu bisa kita telaah dari 3 ciri. Yang pertama itu rasio, yang kedua dari tabelnya, yang ketiga dari grafiknya. Oke, kita telaah dulu yang pertama dari rasionya ya. Kita ambil tabelnya dari masalah yang pertama, ya, masalah tentang jumlah pensil dan harga yang harus dibayarkan. Nah, di sini kita bandingkan ya, kita rasiokan 1/400. Nah, bawahnya 2/800, itu kalau disederhanakan jadinya 1/400. Yang ketiga berarti 3/1200, disederhanakan juga 1/400. Yang keempat, 4/1600, itu kalau disederhanakan jadinya 1/400 juga. Nah, ternyata dari 4 masalah ini, ternyata kalau disederhanakan rasionya sama, yaitu 1/400 semua, gitu. Oke, sekarang kita menggunakan tabel yang kedua ya, masalah yang kedua tentang waktu dan jarak yang ditempuh oleh pelari. Kita bandingkan ya, 1 jam 10 meter, jadinya rasionya adalah 1/10. Nah, yang kedua, 2/20, disederhanakan 1/10. Yang ketiga, 3/30, disederhanakan jadinya 1/10. Yang keempat, 4/40, kalau disederhanakan jadinya juga 1/10. Oh, ternyata keempat-empatnya ini perbandingannya kalau disederhanakan sama, yaitu jadinya 1/10. Nah, dari dua masalah ini, dua tabel ini, bisa kita simpulkan bahwa rasio atau perbandingan dua variabel dari perbandingan senilai itu adalah sama ya. Rasionya ini harus sama. Itulah perbandingan senilai.
Oke, lanjut ciri yang kedua, yaitu kita lihat dari grafik ya. Grafik masalah pertama yang harga pensil dan banyaknya pensil seperti ini. Grafik yang kedua tentang waktu dan jarak yang ditempuh oleh pelari juga seperti ini. Dari dua tabel ini bisa kita simpulkan bahwa grafik perbandingan senilai itu adalah berupa garis lurus ya. Ini garis lurus ya. Dan harus melewati titik 0,0. Ini titik 0,0, titik 0. Harus melewati ini ya. Gitu. Oke, lanjut ciri yang ketiga yaitu kita lihat dari tabelnya. Tabel yang pertama, jumlah pensil dan harga. Oke, kita lihat dari jumlah pensilnya. Semakin ke bawah, pensilnya semakin banyak ya. Nah, harga yang harus dibayarkan juga semakin ke bawah juga semakin banyak nominalnya. Oke, sekarang dari tabel yang kedua. Waktunya ini semakin ke bawah semakin banyak. Ternyata jarak yang ditempuhnya semakin ke bawah juga semakin panjang jaraknya ya. Nah, dari dua tabel ini bisa kita simpulkan bahwa jika satu variabel ini semakin banyak, maka variabel yang satunya juga semakin banyak. Ya, satu variabelnya semakin banyak, satu variabelnya ini juga harus semakin banyak. Ya. Nah, kalau di sini semakin ke bawah semakin sedikit, berarti sini juga harus semakin sedikit. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan perbandingan senilai ya. Karena satu variabelnya ini jika semakin banyak, satu variabelnya juga harus semakin banyak. Seperti itu. Oke, itu tadi tentang perbandingan senilai. Oke, kita sekarang lanjut ke perbandingan berbalik nilai ya. Perhatikan masalah-masalah berikut. Masalah yang ketiga. Jika mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu yang ditempuh untuk sampai tempat tujuan adalah 1 jam. Berikut disajikan tabel dan grafik perbandingan laju kecepatan mobil dengan waktu yang ditempuhnya. Nah, kalau 60 km per jam, waktu yang untuk menempuhnya adalah 1 jam. Kalau 30 km, kecepatannya 30 km per jam, berarti waktu yang ditempuhnya 2 jam. Kecepatannya 20 km per jam, berarti waktu yang ditempuhnya 3 jam. Kalau kecepatannya 15 km per jam, berarti waktu yang ditempuhnya 4 jam. Di sini kita pakai ini ya. Jadi kalau dia mobilnya itu semakin cepat, waktu yang ditempuh akan semakin cepat gitu ya. Kalau kecepatannya semakin lambat, berarti waktu yang ditempuhnya juga akan semakin banyak. Itu maksudnya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Seperti ini ya. Nih, kalau 60 km per jam itu 1 jam. Kalau 30 km per jam itu 2 jam. 20 km per jam itu 3 jam. 15 km per jam itu 4 jam. Itu ya. Oke, sekarang masalah yang keempat. Suatu proyek jika dikerjakan oleh 12 orang, maka akan selesai dalam waktu 40 hari. Nah, berikut disajikan tabel dan grafik perbandingan jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian proyeknya. Kalau jumlah pekerjanya 12 orang, maka waktu penyelesaiannya 40 hari. Kalau 8 orang, berarti kan orangnya semakin sedikit, otomatis waktunya semakin panjang, 60 hari. Kalau orangnya 6 orang, semakin lama lagi, 80 hari. Kalau orangnya 5 orang, tambah makin lama lagi, yaitu 96 hari. Gitu. Nah, grafiknya seperti apa? Nah, ini grafiknya seperti ini, itu ya. Nih, kalau 12 orang, itu 40 hari. 8 orang itu 60 hari. 6 orang itu 80 hari. 5 orang itu 96 hari. Gitu. Oke. Nah, dari dua masalah tadi, itu adalah contoh masalah perbandingan berbalik nilai. Yuk kita telaah apa aja sih ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Oke, perbandingan berbalik nilai kita akan telaah ciri-cirinya melalui 3 ciri ini ya. Yang pertama ada hasil kali, yang kedua tabel, yang ketiga grafiknya. Oke, yang pertama kita telaah dari hasil kalinya dulu ya. Oke, kita ambil tabelnya lagi tadi. Ini tabel yang pertama yaitu tentang kecepatan dan waktu tempuh mobil. Nah, karena di sini hasil kali, berarti kita kalikan ya. 60 kali 1.
30 kali 2 itu hasilnya 60 juga. 20 kali 3 hasilnya 60 juga. 15 kali 4 hasilnya 60 juga. Gitu. Oke, kita ambil tabel yang kedua tentang jumlah pekerja dan waktu untuk menyelesaikan. Kita kalikan ya. 12 kali 40 480. 8 kali 60 480 juga. 6 kali 80 480. 5 kali 96 juga 480. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa hasil kali dua variabel ini pada perbandingan berbalik nilai itu adalah sama. Ya. Nih, kalau perbandingan berbalik nilai yang kita lihat adalah hasil kalinya itu harus sama. Ya, hasil kalinya harus sama. Oke. Lanjut ciri yang kedua yaitu tentang grafik. Nah, ini grafik yang pertama tentang kecepatan mobil dan waktu tempuh. Yang kedua tentang jumlah pekerja dan waktu menyelesaikan. Nah, dari dua tabel ini bisa kita simpulkan bahwa grafik perbandingan berbalik nilai itu adalah berupa garis lengkung, ya. Garis lengkung. Oke, lanjut ciri yang ketiga yaitu kita lihat dari tabelnya ya. Ini tabel yang pertama tentang kecepatan mobil dan waktu tempuh. Kita lihat semakin ke bawah dia angkanya semakin kecil. Kalau di sini semakin ke bawah angkanya itu semakin banyak. Ini ya. Tabel yang kedua, jumlah pekerjanya ini semakin ke bawah semakin kecil, tapi waktu penyelesaiannya semakin ke bawah dia semakin banyak. Nah, begitu. Nah, jadinya kalau perbandingan berbalik nilai itu berlawanan dengan yang senilai. Jadinya kalau untuk yang berbalik nilai, jika satu variabel ini semakin sedikit, maka yang sebelah sininya harus semakin banyak. Gitu. Kalau sebelah sini semakin banyak, berarti sebelah sini harus semakin kecil. Gitu. Nah, oleh karena itu, makanya perbandingan ini disebut perbandingan berbalik nilai, karena antara variabel yang satunya dengan yang satunya itu berbalik arah ya, yang sini semakin kecil, yang sini semakin banyak. Oke, ya seperti itu tadi perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.